Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tutorial Rumah Coding yang saat ini akan membahas materi tentang Flutter dengan studi kasus aplikasi yaitu Sekolahku. Di slide pertama ini saya akan menjelaskan tentang materi-materi yang akan diajarkan pada kursus kali ini. Hari pertama, kita akan menjelaskan tentang software-software yang dibutuhkan untuk menginstal Flutter dan menggunakannya. Kemudian, kita juga akan belajar pengenalan bahasa pemrograman Dart yang menjadi bahasa dasar dari Flutter. Kemudian kita juga akan belajar mengenal Flutter. Lalu kita akan belajar tentang project struktur dari si Flutter itu sendiri. Kemudian kita akan mengenal versi-versi di dalam Flutter, widget-widget di dalam Flutter, layout widget di dalam Flutter, common widget di dalam Flutter, dan terakhir adalah balance. Untuk hari kedua, kita akan belajar kondisional, if else, with case, kemudian ada operator dan default value, ada setter dan getter di Dart, ada app project struktur, ada basic navigation di Flutter, kemudian kita juga akan membuat project dengan sistem solid, yaitu dengan membuat domain, repository, dan service untuk modul siswa. Dan kita juga akan membuat dummy data menggunakan Packer, dan kita juga akan membuat sebuah screen untuk menampilkan semua student dan menampilkan detail student. Kemudian kita juga akan belajar import image, baik itu dari network ataupun lokal menggunakan image komponen. Untuk hari ketiga, kita akan belajar membuat sebuah screen untuk student. Kemudian kita juga akan membahas stateful widget dan setstate, membahas form validasi, menggunakan using snack bar, kemudian mensimulasikan penyimpanan data dan delete data, kemudian belajar tentang asynchronous, kemudian intro SQLite, install plugin SQLite, kemudian membuat sebuah model untuk memanage SQLite, kemudian memanage connection menggunakan widget binding observer. Dan terakhir adalah update repository dan tampilkan implementasi yang terbaru. Sedangkan untuk hari keempat, kita akan belajar edit student, create from login, create search function, update home screen, kemudian untuk passing data dan tombol back, kemudian membuat splash screen, setup splash screen, kemudian generate restore, dan terakhir adalah prepare membuat aplikasi yang sudah rilis. Kemudian untuk final aplikasinya sendiri, teman-teman bisa melihat ini adalah hasil dari splash screen yang nanti akan kita buat. Kemudian di sini ada login screen yang nantinya juga akan kita buat. Terus ada home screen-nya, di sini ada data-data siswa yang sudah diinput. Di sini ada icon search-nya. Ini juga ada icon plus-nya. Kemudian kalau terjadi search, nanti navbar-nya akan berubah menjadi seperti ini. Lalu di sini ada form siswa, form tambah, ada form edit, detail siswa,
Oke, itu saja dari segi screenshot hasil kursus kita selama hari keempat, selama 4 hari ini. Kemudian untuk development tool sendiri atau software-software yang dibutuhkan, kita perlu menginstal Android Studio terlebih dahulu, dan jangan lupa untuk menginstal plugin dari si Flutter. Contohnya, jika sudah berhasil install Android Studio, klik File, kemudian pilih menu Setting, kemudian pilih Plugin, dan silahkan tunggu sampai loadingnya selesai dan cari keyword Flutter di sini. Nah, jika sudah tampil, nanti kalau memang belum diinstal, silahkan install plugin Flutter yang ini sampai berhasil. Kemudian nanti klik aja tombol apply, kemudian pilih OK. Kemudian kita perlu menginstal atau mendownload Flutter yang versi stable di situs resminya flutter.d. Oke, setelah membuka situsnya dan memilih Get Started, Anda bisa menyesuaikan perangkat OS yang digunakan, semisal Windows, Mac OS maupun Linux. Nanti tinggal klik perangkat mana yang Anda gunakan. Kemudian jangan lupa untuk melakukan setup environment di perangkat kalian. Saya menggunakan Windows, jadi saya menaruh hasil downloadannya di lokal disk C, src, Flutter, kemudian nanti bisa di copy dan setting environment-nya. Nah, di path nanti tinggal masukkan seperti ini ya. Nah, ini saya sudah memasukkan path yang sesuai. Kalau sudah, kita harus menginstal Visual Studio Code dan jangan lupa untuk menginstal plugin dari Visual Studio Code untuk Flutter. Misalnya di sini silahkan buka bagian extension, kemudian ketik Flutter. Nah, install bagian dart code ini. Kalau saya di sini kebetulan sudah menginstal, nanti kalau Anda belum install silakan install. Kemudian untuk Nox ini hanya opsional. Anda bisa menggunakan emulator dari Android Studio ataupun melalui handphone sendiri. Dan extension yang harus diinstal seperti yang sudah tadi saya katakan bernama Flutter. Ketika Anda menginstal Flutter ini, maka secara otomatis Dart juga akan terinstall.
Untuk mengecek apakah perangkat Anda sudah sempurna atau belum, Anda bisa mengetik dengan kata kunci Flutter spasi Dapper. Contohnya, di sini saya menggunakan terminal atau Git Bash. Saya ngetik Flutter Dapper. Usahakan sampai semua telah tercentang hijau. Nah, dengan adanya tampilan seperti ini, artinya semua yang dibutuhkan untuk membuat aplikasi dengan Flutter sudah terpenuhi. Di sini saya sudah mengkoneksikan dengan emulator bawaan dari Android Studio. Dan saya juga sudah menginstal Visual Studio Code beserta extension Flutter-nya. Saya juga sudah menginstal Android Studio dan mengisi beberapa kuesioner dari Android Reclaim. Oke, sampai di situ dulu video tutorial kali ini. Nanti akan kita lanjutkan bagaimana membuat project menggunakan Flutter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.